Beralih ke informasi lain, diduga keracunan miras oplosan, 9 pemuda warga tewas. Peredaran miras oplosan semakin meresahkan. Di awal tahun 2014, publik kembali resah saat miras merenggut nyawa belasan warga. Pemirsa, minuman keras oplosan jenis Jiu kembali merenggut korban jiwa. Dalam sepekan ini sudah ada 18 warga di Jakarta yang tewas akibat minuman oplosan tersebut. Ada beberapa teman Bapak yang meninggal. Apakah Bapak kapok, Pak? Tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, Pak? Iya, pasti saya kapok. Nggak mau lah. Melihatnya juga saya mungkin merasa takut itu. Bekasi, sebuah daerah urban pendukung ibu kota DKI Jakarta. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi membawa pula permasalahan sosial yang kompleks. Di tahun 2011 lalu, 9 orang tewas karena minuman oplosan di Bekasi. Ian Hadi adalah salah satu korban yang selamat dari kejadian itu. Nama saya Ian Hadi, saya tinggal di Keranggan, di Gang Matador, Bekasi. Kalau pekerjaan kita serabutan, ya diantaranya ngerongsok, terus ngamen, ngojek, ya apa aja buat nyambung hidup. Tahun 2011, ceritanya saya lagi nongkrong sama temen. Ya, di situ ada tempat hajatan. Sebelum ke tempat hajatan nongkrong dulu di salah satu warung lah, tempat minuman itu. Nah, kita bareng-bareng patungan di situ minum, baru ke tempat hajatan. Di tempat hajatan ada lagi minuman. Ya, nah dari situ saya minum. Ya, pas saya pulang dari acara tempat hajatan itu, besoknya minum lagi 2 hari, hajatannya 2 hari. Nah, pas udah hajatannya, saya tidur, ya tidur. Sampai biasanya saya tidur bangun cuman jam 11 atau jam 1 siang, biasanya begadang, itu sampai jam 5 sore. Pas saya dengar, om saya lagi sekarat di rumah sakit. Katanya lagi minum-minum. Ya, saya ke sana. Pas saya ke sana, saya ke rumah sakit itu udah nggak ada nyawanya. Ya, dibawalah pulang. Dari situ belum terasa, pas makamin om saya, besoknya lagi temen deket saya meninggal, yang hajatan itu meninggal. Nah, dari situlah badan saya baru berasa sesek. Ya, dada saya tuh sesek rasanya. Punggung saya panas, ya. Mau gerak kayak susah, lemes. Dan badan udah kuning semua, mata kuning semua. Saya minum air kelapa ya udah nggak kuat, muntah. Nah, saya minta tolong sama bapak. Pas saya di rumah sakit, pertama saya nggak bilang di rumah sakit bahwa saya minum-minum pertamanya. Akhirnya ketahuan juga, ditolak saya. Balik lagi ke rumah. Ya. Nah, pas sudah sampai rumah, itu udah nggak kerasa apa-apa. Udah pas jalan, udah kuning, langsung gelap. Ya, udah nggak kerasa apa-apa. Dan saya itu buta itu selama seminggu, rabunnya sebulan. Nisun, ayah kandung dari Ian Hadi, kehilangan adik kandungnya juga pada kejadian itu. Kejadiannya dia kan jadi anggota paguyuban, Pak. Nah, dia jaganya itu kalau nggak salah di tempat hajat 2 hari 2 malam. Ya kemungkinan dia banyak yang ngasih minuman dari anak-anak muda itu. Ya acaranya ngumpet. 2 hari 2 malam dia langsung pulang. Pulang sekitar jam 6. Langsung tidur, bangun jam 5, udah nggak ngelihat Pak, matanya itu, udah sekarat. Langsung dibawa ke rumah sakit, mitra sini udah nggak kuat, di jalan pun udah meninggal, adik saya. Nah, saya juga sempat panik sama Ian, langsung saya ke sana ke tempat jualan oplosan itu. Nah, saya dobrak itu udah nggak ada orangnya, tukang minum oplosannya itu. Ya emosi lah saya.
jenazah waktu itu Pak dimandiin yang jelas hitam semua Pak, nguble hitam, dada belakang semua hitam dan lagi kaku Pak. Seharusnya mah ada tindak lanjut hukum lah gitu minuman itu. Ya dari masyarakat kayak dari kelurahan, dari kepolisian, pengennya supaya nggak ada yang jualan lagi minuman miras itu Pak. Ya ternyata dari kepolisian cuma diintegrasi doang, nyatanya nol. Cuma digerebek saya dengar, besoknya buka lagi, kan begitu. Bagaimana seorang pemuda seperti Yan Hadi bisa mengkonsumsi minuman oplosan? Pertamanya sih ikut-ikutan. Ya namanya tongkrongan, kalau nggak minum, banci lah dihitungannya. Saya coba, itu awalnya saya 2003. Cuman dari situ bukan miras oplosan. Ya karena minuman miras oplosan itu karena emang faktor duit. Kalau misalnya minuman yang sudah ada kayak BH cukainya, itu kan lebih mahal. Kalau semacam kayak oplosan, 20.000, 50.000, itu kan bisa jadi 5 botol, 6 botol. Nah kalau misalnya miras yang udah ada BH cukainya kan itu lebih mahal. Saya nggak kuat belinya. Nah jadinya saya beralih ke miras oplosan. Hampir seluruh peminum minuman oplosan tidak tahu akan bahan kandungannya. Bahkan dengan kata sandi ginseng dan toko jamu sebagai tempat mendapatkannya, banyak orang yang menyangka minuman ini dapat memberikan tenaga ekstra. Buruh pekerja keras merupakan salah satu pelanggan setianya. Termasuk juga Surahmat, seorang tukang bangunan di daerah Kranggan, Bekasi. Nama saya Surahmat, panggilan sehari-harinya Mamat. Saya tinggal di Kranggan, Jatirangga, Bekasi. Kerja saya sehari-harinya kerja bangunan, kuli bangunan lah gitu. Ya awalnya ya saya itu kan biasa kerja bangunan itu kan. Kalau ini kan misalnya habis lembur apa kan kita itu kecapean. Ya di mana minum jamu lah gitu kan. Minum jamu awalnya iya enak gitu kan. Cuman terakhirnya lah gitu kejadiannya seperti itu. Awalnya kan biasa di tukang jamu, saya minum di tukang jamu yang udah itu ya seperti apalah misalnya minum intisari dah 1 gelas gitu kan. Tapi karena mahal itu, cari yang murah mungkin. Nah itu minum itu yang oplosan itu, kata orang katanya enak apa itu kan. Bisa menghasilkan itu kalau habis tidur kata enak gitu. Ya ikut-ikutan aja gitu kan. Terus baru saya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit tuh pagi-pagi itu saya tuh udah nggak terasa apa-apa itu Pak. Rumah sakitnya saya udah lemas itu. Udah gitu kan karena kondisinya misalnya itu kan kalau di rumah sakit kan biayanya udah tahu sendiri tuh seperti itu. Nah saya pulang aja nggak punya biaya untuk berobat lah gitu. Nah itu mata saya tuh yang kena itu samar-samar. Habis mungkin ya karena oplosan itu gitu. Saya nggak melihat sama sekali gitu kan. Total itu sekitar 1 minggu lebih dah, hampir 10 harian kali itu totalnya itu. Nah, sampai sekarang ya udah 3 tahun Pak, belum begitu jelas ngelihat, masih samar, ada samar-samarnya gitu. Dari hasil penelitian, mayoritas pembeli minuman oplosan ini berusia 17 hingga 30 tahun, sebuah rentang usia produktif. Mencari pengakuan akan eksistensi dirinya merupakan alasan terbesar bagi remaja untuk melakukan kenakalan. Tak terkecuali Nofriansah Worneo, warga Bekasi Utara yang baru berusia 19 tahun dan nyaris kehilangan nyawanya karena minuman oplosan di awal bulan Agustus ini. Itu tuh diajak-ajak aja sama temen. Jadi kalau misalnya saat itu kalau nggak diajak kita nolak, ya kita merasa dikecilkan gitu Mas. Jadi kita emang datang udah disuguhin aja gitu Mas. Ya kalau saya sih cuma sekedar untuk gimana ya, happy aja gitu Mas. Iya, itu aja sih. Sebuah alasan yang mengkhawatirkan. Bagaimana awalnya minuman alkohol bisa berkembang di Bekasi? Andi Supandi,
Sosiolog dari Universitas Islam 45 Bekasi mengungkapkan analisanya. Budaya minuman keras di masyarakat Bekasi ini sebenarnya tidak terlalu menjadi budaya masyarakat secara umum ya. Karena masyarakat Bekasi termasuk masyarakat yang kuat dalam sisi keagamaan, sehingga kemudian minuman keras itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat haram bagi masyarakat Bekasi. Nah, namun sekali lagi karena perkembangan masyarakat yang cukup urban di masyarakat Bekasi, budaya ini semakin lama terbawa. Nah, namun dalam kenyataannya karena harga miras ini semakin lama semakin mahal, kemudian yang kedua pajak terhadap minuman-minuman keras ini juga semakin lama semakin tinggi, mengakibatkan masyarakat kemudian mengambil pola pikir yang berbeda dengan cara mencari alternatif minuman keras lainnya yang mereka anggap minuman keras legal justru sangat biasa dan kurang memabukkan. Kebetulan daerah Bekasi menjadi daerah sorotan yang cukup kuat, mengakibatkan kemudian munculnya titik-titik rawan ya produksi-produksi miras-miras oplosan ini yang kemudian dikonsumsi tanpa memperhatikan komposisi dari minuman itu sendiri. Kalau kita lihat dari hasil riset dengan teman-teman ini dikatakan bahwa bagaimana campuran itu tidak ada ukurannya. Tidak ada apakah itu memiliki nilai bagi keamanan kesehatan ataupun jiwa manusia yang meminumnya. Kita bisa lihat dari hasil komposisi yang muncul, di sana terlihat bagaimana mereka mencampurkan air mineral, kemudian dengan satu bejana, dituangkan kemudian Coca-Cola sebanyak kurang lebih sekitar 3 botol Coca-Cola, kemudian dicampur lagi minuman sejenis Fenter, obat kuat dan sebagainya, kemudian dicampur lagi dengan semacam alkohol, ya, alkohol hampir 100 liter, kurang lebih sekitar 2 atau 1 sampai 2 liter. Kita bisa bayangkan begitu berbahayanya. Padahal itu baru menjadi bahan dasar miras oplosan, belum dicampur lagi oleh si pengguna. Apakah itu memabukkan atau tidak, bisa saja dicampur dengan rifanol, bisa dicampur dengan racun tikus dan sebagainya. Alkohol itu ada 2 jenis, yaitu ada etanol dan metanol. Dan biasanya yang etanol itu adalah yang biasa untuk campuran minuman yang beralkohol. Sedangkan yang metanol itu biasanya untuk bahan-bahan yang untuk zat kimia yang keperluan yang lain. Misalnya salah satunya untuk ya entah itu untuk pembasmi serangga atau untuk campuran-campuran dari obat-obat yang untuk anti nyamuk atau lain sebagainya. Alkohol kalau yang mengkonsumsi secara berlebihan itu salah satunya dari mulai kita minum itu udah mulai terasa mengalami tenggorokan itu terasa panas yang istilah korosif, ya. Kemudian dia berlanjut ke lambung, nah itu dia akan mempengaruhi dinding lambung itu sendiri sehingga lambung itu akan terjadi luka dan akan merangsang asam lambung yang meningkat. Nah itulah yang menyebabkan salah satunya efeknya si peminum itu terjadi mual-mual, muntah sampai muntah-muntah. Seperti halnya penyakit MAH yang biasa, itu memang dari lambung sendiri itu yang dirasakan bukan hanya di sekitar daerah ulu hati aja, tapi merasakan dada kadang-kadang seperti panas dan juga suka sampai ke terasa ke punggung. Dan itu juga bisa disebabkan karena dari pengaruh juga dari detak jantungnya, ya, dari pengaruh dari miras tersebut dia memacu jantung sehingga ada rasa seperti rasa terbakar seperti itu. Semua bahan-bahan yang dicampur otomatis kan akan menghasilkan zat yang baru. Nah, zat-zat yang sudah misalnya obat sudah mempunyai takaran yang pas, kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan, nah itu juga akan menjadi racun juga dalam tubuh kita. Apalagi ditambah dengan alkohol. Maka dari itu ya sebaiknya jangan mencoba-coba atau mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya membuat jadi racun itu akan lebih dahsyat lagi. Gitu. Dari hasil riset
dikatakan rata-rata mereka punya keuntungan per liter itu kurang lebih sekitar Rp23.000 dari kurang lebih sekitar modal sekitar 16 ribuan ya dan seterusnya. Nah, kita data di sana kalau mereka mendapatkan keuntungan dalam 1 bulan mereka mendapatkan kurang lebih sekitar 103 juta rupiah dia dapatkan. Kalau dihitung dalam bentuk tahun itu per hari. Ya, dalam bentuk setahun mereka mendapatkan kurang lebih sekitar 1,3 miliar rupiah dia dapatkan dari keuntungan menjual bir oplosan dengan komposisi yang saya tadi sebutkan, karena dalam 1 hari mereka memproduksi kurang lebih sekitar 150 liter per hari. Kita bisa bayangkan bahayanya minuman itu kalau itu dikonsumsi oleh masyarakat dengan jumlah 150 liter per hari dari satu penjual. Kita bisa bayangkan berapa titik-titik daerah-daerah yang memproduksi bir oplosan, maka siap-siap berapa jumlah penduduk yang akan mendapatkan dampak dari kematian bir oplosan itu sendiri. Nah, fakta membuktikan hampir kurang lebih dari data yang didapatkan oleh teman-teman, 17 orang yang meminum dalam 1 hari itu, 13 orang meninggal, sisanya 4 orang sekarat. Nah, ini menunjukkan dalam beberapa pemberitaan-pemberitaan yang ada, ternyata yang diberitakan itu hampir rata-rata yang 13 orang tidak diberitakan. Yang kelihatan mungkin di daerah lain hanya 1, 2, dan atau paling banyak sekitar 5 atau 8. Itu hanya diberitakan. Yang tidak diberitakan itu cukup banyak sekali. Banyak faktor-faktor yang sangat mempengaruhinya. Nah, salah satu diantaranya adalah tingkat ketimpangan sosial. Sehingga muncullah masyarakat yang termarginalkan di sekitar daerah-daerah pinggiran kota sekarang ini. Di sini terlihat bahwa dampak pertumbuhan industri ternyata tidak berjalan beriringan dengan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal, tetapi justru memacu tumbuhnya penduduk dari luar yang kemudian bekerja di sekitar kawasan industri, yang menyebabkan kemudian muncul fenomena-fenomena tingkat kemiskinan di sekitar masyarakat sekitar kawasan industri. Dinamika sosial ini kurang diantisipasi oleh pemerintah. Kurangnya pemberitaan membuat kasus minuman oplosan menjadi fenomena gunung es. Angka-angka korban yang ada tidak mencerminkan jumlah korban sebenarnya yang jauh lebih besar. Pemerintah seperti setengah hati dalam menangani kasus-kasus minuman oplosan. Bahkan hampir seperti sebuah pembiaran. Sepanjang bulan Juli dan Agustus ini saja, telah 19 orang meregang nyawa. Dan angka ini akan terus bertambah. Kalau orang minum minuman keras, ya, yang satu minuman keras bermerek, yang mungkin tidak berbahaya seperti minuman oplosan, mereka mengkonsumsi minuman keras kan menjadi bagian dari lifestyle dia. Ya, dia hangout, dia kemudian bersosialisasi dengan sesama kelas atas, minum wine, minum apa, dan menikmati itu sebagai bagian dari lifestyle. Ya. Tapi kelas bawah, minum itu kan bukan bagian dari aktivitas pleasure dia, bukan aktivitas senang-senang dia. Tapi menurut saya itu adalah aktivitas pelarian dia. Ya, dia ingin menyontoh gaya hidup kelas sosial di atasnya, tapi tidak bisa. Orang kaya hangout di mall, orang kaya hangout di resto, orang yang marginal dia tidak bisa hangout. Ya, dia akan kumpul temannya, lalu mengkonsumsi yang sebetulnya kayak minuman oplosan itu kan minuman yang bukan seperti minuman keras. Tapi ini kan minuman yang sangat berbahaya. Tapi bagi mereka, ya mereka ingin menyontoh lifestyle-nya kelas menengah atas, mereka melakukan hal yang sama, tapi itu diimbui oleh subkultur kelas marginal. Ya. Subkultur kelas marginal itu kan subkultur yang selalu ingin menampilkan dirinya itu berani menempuh resiko. Kita mengatakan itu berbahaya, mereka mengatakan itu tantangan. Ya. Kalau ada anak muda minum minuman oplosan, kita tidak bisa dengan serta-merta mengatakan, oh ini banyak anak rusak, ya sudah, biar mati sudah. Itu kita tidak bisa begitu. Kita ini harus memahami kenapa dia melakukan itu. Nah, mungkin anak-anak muda yang mengkonsumsi oplosan itu, ya kalau ilmu sosial itu memandang mereka itu korban situasi, ya, mungkin korban dari satu struktur sosial yang tidak ramah pada dirinya,
Ya kalau anak muda cari kerja di mana-mana tidak dipercaya, lalu terpaksa dia sesekali pernah masuk penjara, lalu cari kerja lagi tambah makin sulit, dan kemudian lari pada peer group-nya yang sejenis, dia menikmati dan lari dari kehidupannya dengan minum-minuman keras. Gitu. Ya ini korban atau terdakwa, ini kan perdebatannya kan bisa panjang. Saya hanya mengatakan menangani masalah sosial itu tidak bisa selesai hanya dengan satu perspektif atau satu pendekatan. Selain pendekatan hukum, ya saya kira butuh pendekatan-pendekatan yang lebih memahami masalah ini sebagai masalah sosial. Ya. Jadi boleh saja ada operasi penertiban, namanya perdanya juga mengatur itu dan memang seharusnya ditegakkan. Tapi yang lebih penting kan juga bagaimana kita menyediakan aktivitas, program yang nyata untuk mencegah supaya ini tidak terus berkelanjutan. Jangan sampai main kucing-kucingan toh, ketika regulasi dilakukan, pengawasan dilakukan, ini kelihatannya tiarap, tapi ketika Satpol PP-nya kendur, itu muncul lagi. Kan jangan sampai seperti itu juga ya. Makanya harus ada program konkret. Ya bisa dengan pendekatan, saya tidak tahu yang dilakukan teman-teman ini ya, tapi kalau misalnya ini melakukan edukasi, melakukan penyuluhan untuk kelompok anak SMA, anak marginal, melakukan pendekatan dari hati ke hati, ini kan juga satu langkah untuk yang positif lah, untuk ikut membantu mencegah supaya korban tidak makin banyak. Yang saya kritik adalah kalau membuat perda lalu merasa persoalan selesai, itu yang salah besar. Jadi perda ini jangan sampai persoalan subkultur anak marginal itu dianggap sudah selesai kalau perdanya sudah jadi. Itu sama sekali tidak menggaransi akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Minuman oplosan telah menjelma menjadi pembunuh yang bebas berkeliaran di Bekasi. Butuh komitmen dan kerja keras semua pihak dalam memeranginya. Seperti Edmund Burke, seorang filsuf dari Irlandia pernah katakan, satu-satunya yang dibutuhkan untuk kemenangan sebuah kejahatan adalah ketika orang baik tidak melakukan apa-apa.